Film ini menceritakan tentang latar belakang sejarah dari pendudukan Jepang. Dalam adegan pertama ini adalah olahraga kendo yang merupakan seni olahraga yang berasal dari Jepang. Shidoko Dono berhasil mengalahkan Dippo yang merupakan seorang anggota PETA atau pembela tanah air. Kemudian, dengan sombong, Shidoko Dono menantang prajurit PETA yang lain. Sehingga majulah Raden Hardo, seorang Shodancho atau pemimpin kompi, dan dengan mudahnya dia bisa mengalahkan Shidoko Dono. Kekalahan ini membuat Shidoko Dono menjadi dendam kepada Raden Hardo. Dippo menyampaikan agar Hardo harus berhati-hati kepada Shidoko Dono. Tak lama kemudian datanglah Kartiman yang membawa laporan bahwa Shodancho Supriyadi yang dari Blitar akan melakukan pemberontakan kepada Jepang pada tanggal 14 Februari. Tetapi Bung Karno menolak untuk membantunya. Kembali ke cerita, Hardo memutuskan akan ikut serta dalam pemberontakan PETA dan malam harinya akan menduduki markas Jepang di Blora. Hardo mengumpulkan semua teman-temannya termasuk Karmin, Dippo, dan Kartiman. Namun Karmin tidak mau ikut dalam pemberontakan ini. Belum sempat bergerak, tentara Jepang sudah mengetahui ada pemberontakan akibat dari ulah Karmin. Di tengah perjalanan, mereka disergap oleh tentara Jepang. Hardo, Dippo, dan Kartiman berhasil meloloskan diri, tetapi teman lainnya sudah dibunuh oleh tentara Jepang. Kembali ke cerita ke Shodancho Supriyadi. Mengenai pemberontakan ini, sebenarnya Bung Karno sudah memperingatkan Supriyadi akan kegagalan pemberontakan. Namun Supriyadi tidak memperdulikan saran dari Bung Karno. Dan Supriyadi memutuskan untuk meninggalkan kawanannya. Dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Hardo, Dippo, dan Kartiman memutuskan untuk menjadi seorang pengemis. Dan Hardo memutuskan untuk bertapa di sebuah gua dengan hanya makan dedaunan dan buah-buahan dari hutan. Setelah beberapa bulan bersembunyi di dalam gua, Hardo kemudian keluar dari persembunyiannya dengan pakaian yang lusuh, rambut gondrong, dan hendak menuju ke kota Blora. Tak disangka di tengah perjalanan, Hardo bertemu dengan seseorang yang mengenali dirinya. Sosok tersebut adalah Lurah Kaliwangan yang merupakan calon mertua dari Hardo, ayah dari Ningsi. Lurah Kaliwangan menceritakan bahwa ayah Hardo dipecat dari Wedana dan ibunya Hardo meninggal dunia. Lurah Kaliwangan menyuruh Hardo untuk pulang, namun Hardo menolak. Begitu juga ketika diberikan uang, Hardo juga tetap menolak. Kemunculan Hardo di Blora menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Lurah Kaliwangan melaporkan kedatangan Hardo kepada tentara Jepang, sehingga Hardo kembali menjadi perburuan tentara Jepang. Tentara Jepang mengerahkan Seinendan dan Keibodan untuk menangkap Hardo. Dalam perjalanannya, Hardo bersembunyi di sebuah gubuk di tengah ladang jagung, dan ternyata gubuk tersebut adalah milik ayahnya. Saat Hardo sedang tidur dalam gubuk, datanglah ayah Hardo. Pada mulanya, ayah Hardo tidak mengenalinya. Begitu juga Hardo saat ditanya apakah ia anaknya, Hardo mengatakan bahwa ia seorang pengembara. Kemudian ayah Hardo menceritakan bagaimana pergolakan hatinya. Sebenarnya, ia sudah mengetahui perasaan Hardo sejak lama tentang ketidaksukaannya kepada Jepang. Pada saat mengetahui Hardo memberontak, ia diperintahkan untuk memimpin rakyatnya untuk melakukan pengepungan. Begitu juga dengan istrinya. Setelah pengepungan tersebut, istrinya meninggal dunia dan dia kehilangan segala-galanya. Pada saat ayah Hardo sedang membakar jagung, datanglah pasukan Seinendan dan Keibodan untuk memburu Hardo. Dan pada saat itulah Hardo kabur dengan menerobos gubung belakang. Ayah Hardo menutup-nutupinya bahwa anaknya tidak datang ke gubuk. Saat ditanya, mengapa bagian belakang bisa berlubang, seperti ada yang menerobos, serta ada jejak kaki. Ayah Hardo mengatakan bahwa itu adalah jejak kakinya dan lubang itu ia terobos pada saat hendak mencari kayu. Hardo kemudian menuju kolong jembatan dan bertemu dengan Dippo temannya. Ia mengatakan bahwa semalam tentara Jepang patroli di kolong jembatan. Ia mencari gembel yang terdapat bekas samurai di tangan kanannya. Tak lama kemudian datanglah Kartiman yang mengatakan bahwa tentara Jepang telah menangkap semua gelandangan. Serta ia juga mendapatkan informasi dari kakaknya yang seorang pengantar surat bahwa Indonesia telah merdeka karena Jepang telah menyerah. Pada saat itu tentara Jepang hendak menangkap Ningsi untuk dibawa ke Kempetai. Saat ini, Shidoko Dono, Karmin sedang berada di rumah Ningsi yang akan hendak menangkap Ningsi. Dan saat itulah terdengar kabar, disuarakannya dari mobil bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian datanglah Hardo, Dippo, dan Kartiman yang sudah berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke rumah Ningsi. Para warga sudah membawa senjata parang untuk mengepung tempat tersebut. Shidoko Dono mengeluarkan pistolnya dan menembaknya ke beberapa warga. Ketika hendak menembak Hardo, langsung dicegah oleh Karmin dan terjadilah perebutan pistol tersebut. Akhir dari cerita ini adalah Ningsi meninggal dunia akibat dari salah satu tembakan Shidoko Dono yang telah mengenai dadanya Ningsi.